Hamba Allah Satoko Kitahara, lahir pada 22 Agustus 1929 di Tokyo, dalam keluarga bangsawan yang merupakan keturunan para imam Shinto. Ayahnya adalah seorang profesor universitas yang kaya dan dihormati. Orang tuanya mendorongnya untuk mengejar pendidikan, dan ia pun memilih belajar farmasi dan bercita-cita menjadi apoteker. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, banyak anak muda Jepang mengalami kebingungan arah hidup, termasuk Satoko. Ia mulai mempertanyakan keyakinannya, tidak hanya soal bangsanya, tetapi juga tentang makna hidup itu sendiri. Dalam masa pencariannya, Satoko pergi dari Tokyo ke Yokohama untuk mengunjungi temannya. Secara tidak sengaja, ia menemukan gereja Hati Kudus, yang di dalamnya terdapat sebuah patung Bunda Maria dari Lourdes. Patung itu sederhana dan tidak istimewa, namun Satoko merasa sangat tertarik untuk masuk ke dalam gereja. Ini pertama kalinya saya melihat patung Bunda Maria. Entah mengapa saya merasa tertarik masuk. Saya memandang patung itu dan merasakan daya tarik yang kuat yang tidak bisa saya jelaskan. Sementara itu adik perempuannya bersekolah di sekolah Katolik yang dikelola para suster Bunda berbelas kasih. Dalam acara wisuda yang dihadiri Satoko, suster kepala sekolah mengatakan, Allah dalam penyelenggaraannya yang baik telah membawa kalian ke sekolah ini. Kata-kata itu membekas di hati Satoko. Ia bertanya-tanya, apa arti penyelenggaraan yang baik itu? Beberapa minggu kemudian, Satoko mengunjungi suster pemimpin komunitas biara. Ia bertanya tentang makna hidup, dan Satoko mulai menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar yang membebaninya sejak perang berakhir. Pada 30 Oktober, bertepatan dengan Hari Raya Kristus Raja, Satoko dibaptis dan menerima nama baptis Elizabeth, mengikuti Santa Elizabeth dari Hungaria, pelindung orang miskin. Meski belum tahu harus mulai dari mana, Satoko merasakan panggilan Tuhan untuk melayani sesama. Dalam penyelenggaraan ilahi, ia bertemu dengan Bruder Zeno Zebrowski, seorang biarawan Fransiskan dari Polandia yang pernah datang ke Jepang bersama Santo Maximilianus Maria Kolbe. Bruder Zeno kemudian mengajak Satoko mengunjungi sebuah pemakaman kumuh di tepi sungai Sumida, Tokyo, yang disebut Kota Semut. Tempat itu dihuni para tunawisma yang tinggal di gubuk-gubuk dari sisa kayu dan atap seng bekas. Satoko selanjutnya mulai hidup bersama orang miskin. Ia tinggal di antara mereka, tidur di atas papan kayu, membantu para ibu serta anak-anak, membagikan makanan dan kasih sayang. Satoko merasa bahwa dirinya bukan hanya membantu orang miskin, tetapi justru menjadi seperti mereka. Ia bahkan berkata, jika Yesus tinggal di antara kita, ia pasti akan memilih tinggal di sini. Perjuangan Satoko sangat berat. Satoko mengalami masa-masa penuh penderitaan fisik karena sakit, dan penderitaan batin karena merasa tidak berguna dan menjadi beban bagi keluarganya. Tetapi semua itu ia persembahkan dengan penuh kasih. Ia berkata, Tuhan, aku ingin mencintaimu seperti Engkau mencintaiku. Bahkan jika seluruh dunia menolakku, asalkan Engkau menerimaku, itu sudah cukup. Dua tokoh penting yang kemudian terinspirasi oleh Satoko adalah Tetsuro Ozawa, yang berasal dari latar belakang keras dan membantu anak-anak jalanan bukan karena iman, melainkan karena rasa belas kasih, dan Takeshi Matsui, seorang intelektual yang peduli terhadap keadilan sosial, namun masih mencari makna hidup. Ketika penyakitnya semakin parah, dan Satoko merasa gagal karena mengira tidak membawa siapapun kepada Tuhan, ternyata hidup dan pengorbanannya justru menyentuh hati Tetsuro Ozawa dan Takeshi Matsui. Keduanya mulai mengikuti katekesa dan akhirnya dibaptis. Para pemulung membangun sebuah kamar dari kayu lapis untuk Satoko. Di sana, meski tubuhnya lemah, ia kembali tersenyum dan berkata, Tuhan telah memberiku segalanya. Aku tidak akan meminta kesembuhan. Satoko meninggal dunia dengan tenang pada 23 Januari 1958 dalam usia 29 tahun. Pelayanannya menginspirasi banyak orang untuk kembali kepada Tuhan. Pada 23 Januari 2015, Paus Fransiskus secara resmi mengakui keutamaan heroik Satoko Kitahara, sebuah langkah penting menuju kanonisasi sebagai satta dalam Gereja Katolik. Hamba Allah Satoko Kitahara, doakanlah kami.